Halo? Halo, halo. Oh, cuman separuh. Oke, Apa nih? earphone. Oh, teleponmu deso juga. Iya, ini akibat apa namanya? Pandemi. Pandemi dan kagak ada kerjaan. Ah, apa? Eh, seperti yang kemarin kita rencanakan, kita bicara tentang Hmm, mimpi dan tentang tidur. Tapi kan dokter udah banyak ngasih input soal tidur dan mimpi di Twitter sebenarnya kalau teman-teman udah baca. Selain itu juga banyak sih sebenarnya input-input tentang tidur dan mimpi yang kita bahas melalui konten neuroscience. Saya nggak mau loh bahas tentang hal-hal yang primbonan gitu kan atau superstisius gitu. Tapi kita benar-benar belajar dari konten biologi apa sih yang terjadi ketika secara biologis tidur yang katanya 4 tahap itu juga bisa menghadirkan mimpi pada tahap keempat gitu misalnya. Silakan baca ya di threadnya Dr. Yu. Tapi kemudian kita pengen tahu apakah memang mimpi itu adalah sesuatu yang recalling memory sebenarnya uh, yang ada di otak kita, bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang pernah kita lihat ataupun sekilas, tapi semuanya memorinya ter ter apa ya namanya tersimpan dengan baik, hanya saja muncul pada keadaan acak ketika mimpi terjadi gitu. Itu yang saya ketahui dan saya baca, hanya gitu aja sih dok. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa salah satunya Daniel Goleman bilang bahwa dengan tidur gitu dan bermimpi dengan tidur yang pas dan tepat untuk setiap orang, maka dia akan bisa memperbaiki emotional intelligence-nya juga gitu kalau memang itu dilakukan. Jadi apa sih sebenarnya tidur yang efektif dan mimpi yang bisa membuat orang secara emotionally baik gitu ya, dan apa namanya cerdas secara emosi, tapi juga tidur yang sebenarnya juga berakibat buruk ketika sisi yang dark side-nya itu misalnya mimpi-mimpi yang muncul karena akibat akibat trauma gitu-gitu dok. Silakan dok, tolong dijelasin. yang pertama ya, bahwa mimpi itu terjadi pada state keempat tidur. Itu salah. Gitu. Hmm. Salah. Mm-mm. Jadi fase tidur, memang fase tidur itu ada empat Mm-mm. ya itu. Jadi sekarang kalau kita ngomong psiko, ukuran ukuran psikofisiologi atau psikobiologi atau biopsikologi tidur itu apa ukurannya itu. Jadi ya kalau sekarang Mm-mm. kita ya kalau kita ngomong tidur ini unik tidur ini ya. Kalau kita ngomong tidur ini adalah kegemaran manusia, Bede Sapien itu paling digemari tentang ada tiga hal yang digemari manusia itu. Tidur tidak pernah dibicarakan. Ya. Hmm. Ada tiga hal Makan. yang paling digemari manusia. Adalah nomor satu justru tidur. Hmm. Ya. Nomor satu. Jadi tidur, seks, dan makan. Itu. Coba kamu ngumpul sama bedes-bedes lain ngomong panganan sama ngomong seks itu gak ada habisnya. Itu ya. Ngomong panganan kuliner tuh dibahas khusus mangan mangan yang di sports tutup mana kapokmu kapan kapok pon Kamu sih pergi mulu. Ah, jadi nggak ada temennya. Kalau soal itu kapokmu agak kapan mengingatkan sports kembali. tutup terus kapok. Nah ya sekarang itu ya ada Belum tiga dok, belum, tiga belum banget, belum tutup. Jadi masih ada tiga waktu besok. tiga kegemaran manusia. Yang pertama adalah makan, kedua seks, ketiga tidur. Tapi ya, kalau kita lihat ya banyaknya waktu yang digunakan untuk makan dan seks itu dibandingkan dengan tidur nggak ada apa-apanya. Ya, rata-rata manusia itu berdasarkan itu tidur 170.000 jam selama hidupnya. Gila ya, lama banget ya. Padahal Ya sia-sia banget ya. lama. Ya, Hmm. ya enggak sia-sia. Itu artinya itu memberikan kepenting apa advantage biologis itu.
Kalau yang namanya sekian lama manusia hidup ini terus tidurnya itu enggak sebegitu, berarti tidur enggak ada manfaatnya. Selama ribuan tahun manusia itu ada di bumi, bahwa terus mereka itu mempertahankan kebiasaan tidur yang akhirnya ya sepertiga hidupnya lebih ya, hampir sepertiga rata-rata loh ya itu ya, ya ada sih bedes-bedes yang nggak bisa tidur itu ya ada itu ya ya bukan kelainan ya, variasi aja, cuman ya Siapa siapa kalau siapa? nggak tahu. Oh, oh. Sebenarnya Nggak tahu nggak tahu. Oh, oh. Oke. ya, itu makanya yang namanya apa, manusia ini berdesapien ini ya, yang kalau kita kebanyakan kebanyakan tidurnya sapien ini 175.000 jam selama hidupnya, itu bahwa menandakan bahwa tidur ini penting berarti gitu ya. Tidur ini penting ya. Artinya kalau kemudian 175.000 atau sepertiga hidup manusia itu digunakan untuk tidur, artinya tidur ini mempunyai fungsi biologis yang melebihi makan, apalagi seks gitu ya. Seks itu kan kamu ngomong aja, tuh eksekusinya jarang gitu ya. Diomongin di mana-mana. Eksekusinya Siapa kan juga tuh ya? bentar. Siapa juga ya yang Wah, eksekusinya itu ya. ada? Oh, ada 20 tahun. Ngomongnya banyak, tapi eksekusinya mak cerut gitu tok ya itu. Memang loh, Serem banget coba Fe lihat itu. lah iya. Lah, memang iya, bayangin aja. Ada yang itu, wah, saya ini kalau apa namanya? Oh, ada itu. Aku ini kalau melakukan itu 8 jam. 8 jam 10 menit. Maksudnya 8 jam tawar-menawar, 10 menit eksekusi loh gitu ya. Gitu. Koncone dokter kui. Lah iya, itu bro, lu kamu kok lama tadi itu? Iya, 8 jam 10 menit. Maksudnya 8 jam tawar-menawar, 10 menit eksekusi. Nah, itu artinya jadi kegemaran manusia yang dua tadi itu dibandingkan dengan tidur tuh nggak ada apa-apanya, ya. Komitmen waktu yang sedemikian besarnya itu menandakan bahwa tidur itu memenuhi sebuah fungsi biologis yang melebihi makan, apalagi seks ya itu. Nah, tapi ya, ya repot ya. Memang ini, ya, mungkin karena terlalu terbiasanya orang itu tidak membahas manfaat tidur apa ya itu. Orang itu ngomong masalah makan apa itu, apa namanya, food combining lah, diet macam-macam. Dia Sleep tidak combining paham. gue sleep. Nah, Sleep bahwa combining. tidur itu memberikan manfaat yang luar biasa. Tadi ya, kalau ini kan, sekarang kalau berapa sih? Kalau ada pertanyaan, berapa kamu tadi itu berapa? Tidur yang paling bagus itu apa? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, berapa lama waktu tidur yang dibutuhkan untuk berdesapien ini? Ada jawaban itu. Ada jawaban yang berbeda, yang secara fundamental dua-duanya tidak lebih unggul. Nah, kita bahas satu-satu ya. Karena masing-masing itu ada alasan saintifiknya. Ya, yang pertama, kalau kita menekankan pada fungsi tidur yang istilahnya merujuk pada dukungan terhadap kesehatan, ya, dan rekuperatif itu atau menyembuhkan, ya kan menyembuhkan. Kalau kita sakit terus tersembuhkan itu ya. Nah, itu ada yang pertama menekankan pada fungsi tidur ya, yang merujuk pada dukungan terhadap kesehatan dan rekuperatif tadi ya, menyembuhkan. Ini kalau teori ini menyarankan bahwa bedes memerlukan tidur sebanyak yang bisa mereka perlukan. Pokoknya konek iso turu-turu wae gitu. Ya. Ini salah satu jawabannya loh ya. Nah, jawaban yang kedua bahwa banyak yang tidur bahwa kalau yang tidur terlalu banyak dari mereka yang butuhkan, sebagai konsekuensinya membuat hidup kita jadi terbuang. Ya, coba bayangkan ya,
kalau misalkan kamu nggak tahu ya, kamu dulu berapa. Kalau misalkan bedes-bedes yang tidurnya itu sehari 8 jam. 8 8 jam sehari. Itu Terus teori dok, kemudian teorinya 8 jam semua di bukunya Daniel oke, Goleman juga 8 jam teorinya. kalau misalkan eh, orang itu yang tadinya tidur 8 jam setiap sehari, terus kemudian dia mengubah dari 8 jam menjadi 5 jam, berarti dia punya waktu melek tambahan 3 jam sehari. Seminggu itu berarti 21 hari. 21 jam. Jam. Ya. Hampir Nah, 1 hari dia dapat reward. ya, seminggu itu ada kelebihan melek 21 jam. Artinya, kalau 10 tahun, itu sama dengan 10.952 jam. Kalau nggak percaya, hitungan sendiri. Ayo. Ntar gue Ya, belakangan. ya itu kan ya. Jadi kalau seminggu itu 21 jam, berarti setahun kalau 10 tahun berarti 10.952 jam. Nah, kira-kira kok kamu itu mau ngapain kalau ada kelebihan 11.000 jam melekmu dalam waktu setahun? Ini adalah jawaban fundamental Berapa dua-duanya. 1.000 jam dalam 1 tahun? 11.000 jam dalam 10 tahun itu ya. Satu dasawarsa. Ya. Ya itu, tapi ya itu dari dua pendekatan itu ya tidak ada yang lebih unggul. Artinya dua pendapat ini ya sama-sama. Aku kalau nanya, kalau seandainya kamu itu terus nggak tidur terus ngapain? Bengong tok, percuma ya kamu tidur aja itu. Ngerusuin kamu. Ya, lah, malam-malam. Pertanyaan. Kok mau pertanyaan nggak jelas malam-malam, nggak tak reken kon. Opo ya itu. Lah kalau aku kan memang sudah nggak tidur ya itu ya. Jadi dua-duanya punya kajian neurosainsnya. Kalau misalkan orang makin lama tidur ya, kesehatannya dan rekuperatifnya makin bagus. Ya benar itu. Tapi kalau kemudian orang itu waktu bangunnya lebih lama, dia bisa lebih banyak melakukan pekerjaan. Ya itu. Mas, Baik. rekuperatif itu apakah semacam ini, apa namanya, kayak kalibrasi gitu ke otaknya orang? Kaligrafi ya bu. Kalibrasi. Oh, Kalibrasi. Kaligrafi. Jadi kayak kalibrasi, kaligrafi. Ya bukan, nggak begitu. Ada di beberapa tulisan kayak gitu. Ya. Kayak mengkalibrasi otak. Yang rekuperatif itu kan setiap saat tubuh kita ini kan capek. Tubuh kita mengalami sakit kalau fatigue lah. Tidur itu memperbaiki semua. Itu loh ya. Itu. Tapi ya sebetulnya kalau kita itu melek lebih lama, kita juga bisa melakukan banyak hal itu. Dua-duanya itu ada kajian neurosainsnya. Nah, penjelasan mekanisme dan ya apa namanya implikasi tentang kebiasaan tidur yang unik itu membuat ya tidur itu sendiri ya tidak sederhana itu. Jadi tidur tidak sederhana itu. Siapa yang ngomong bahwa kebiasaan kan orang-orang bahagia itu sederhana, tidur itu sederhana. Malah perasamu itu ya. Itu ya tidak ada yang sederhana penjelasannya ya. Iya, kalau teman-teman kalau mau baca penjelasannya ada di threadnya Dr. Yu, panjang banget dan menurutku ya udah sih ya baca aja gitu. Tapi emang nggak sederhana penjelasan tentang tidur. Tapi demikian juga dengan penjelasan tentang mimpi kan dok gitu. Nah cuman sekarang aku pengen tahu sejauh mana mimpi itu penting gitu untuk hidup, karena di bukunya Daniel Goleman dia justru menyatakan bahwa mimpi itu penting untuk emotional intelligence kita. Is that right? Tapi sebenarnya kayaknya gitu. Memang. Jadi? Makanya tidak ada mimpi yang rasional. Mimpi itu selalu absurd. Tidak rasional. Enggak masuk akal mimpi itu. Karena pada saat orang mimpi, tidur terus mimpi itu, yang namanya alat atau organ untuk mikir, untuk rasional,
Otak rasionalnya mati. Prefrontal korteknya itu tidak aktif. Gitu. Orang pada saat mimpi ya. Pada saat mimpi. Nggak aktif. Bukannya semua otak sedang tetap bekerja dengan tidak biasa. Aktif. Hanya tidak aktif. Ya bekerja itu tapi tidak aktif. Bekerja tapi tidak aktif. Tidak aktif, silent. Nah, yang aktif banget pada saat mimpi adalah emosinya. Limbic system, iya, emosinya menyala. Emosinya menyala. Jadi kalau dilihat dari PET scan atau MRI fungsional itu, justru itu aktivitas rasionalnya nggak ada. Tapi yang apa namanya, yang menyala-nyala adalah pusat emosinya. Nah, sekarang pertanyaannya, mimpi itu terjadinya kapan itu? Ya, itu pertanyaan. Mimpi itu terjadinya kapan, ya? Terjadinya kapan? Nah, kalau kita ngomong soal tidur ya, itu tadi. Oh, ukurannya tidur itu, ukuran fisiologisnya itu apa? Nah, sekarang setelah kita itu mempunyai pengetahuan tentang tidur itu ya jadi sederhana sekarang gitu ya penjelasannya. Ya kalau misalkan kalau kita ukuran tidur itu ada 3. Yang pertama kita melakukan EEG, rekam EEG, elektroensefalografi ya. Jadi kalau yang namanya ada perubahan yang bermakna pada EEG-nya, lah dia tidur gitu. Kalau enggak ya enggak berarti gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya EOG, elektrookulogram. Itu mendeteksi gerakan RMI mata, REM, rapid eye movement. Ya. Nah, terus ada 3, EMG, itu direkam itu saraf-saraf di tangannya semuanya, ya, di tangannya semua selama tidur. Nah, ya, paralyzed, ya, itu paralyzed. Itu yang membuat paralyzed itu apa? Itu adalah bagian otak yang namanya pons itu. Pons itu ya. Pons itu selama kita itu masuk fase REM masuk fase rapid eye movement. Itu terus kemudian kita paralyzed itu. Satu-satunya yang tidak paralyzed cuma otot bola mata. Gitu, makanya suka yang kayak bergerak-gerak kiri kanan gitu. Itu berarti kamu mimpi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu pertanyaannya tadi, sebetulnya tidur itu ada berapa stage? Ada berapa tahap itu, tahap. Yang namanya alfa sing kebiasaan. Makanya orang itu kalau sok tahu kudu tak kaplok ya itu. Ada masuk alfa delta. Masuk alfa delta. Itu bukan, itu adalah gambaran dari EEG gitu ya, itu. Jadi yang sering disebut alfa, delta, theta itu bukan fase tidur. Itu adalah tahapan berdasarkan rekaman EEG gitu. Ya, jadi memang benar ada 4 tahap tidur. 4 tahap tidur. Misalnya ya, kalau kita ngomong ya, pada saat mata mulai tertutup itu ya. Tertutup gitu itu siap tidur. Ngantuk kan kamu? Gitu. Nah, kalau di EEG itu muncul gelombang alfa gitu. Ya, artinya apa sih gelombang alfa itu? Nah, di EEG itu, itu kalau Anggi itu paham lah, baca ini paham banget sih ya itu ya. Melihat kalau misalkan di EEG itu adalah gelombang EEG itu 8 sampai 12 Hz ya. Itu pasang surut gitu. Nah, ini yang disebut gelombang alfa itu ya. Nah, ini terus kemudian ada sela-selanya itu gelombang-gelombang frekuensi tinggi rendah itu ya. Ini merupakan EEG dari aktif. Jadi itu yang tadi itu dari EEG aktif bangun itu ya, aktif wakefulness itu ya, atau keadaan bangun. Nah itu kan karena ada yang menyela gelombang alfa menyela tadi itu. Nah, ini yang namanya bedes itu mulai ngantuk, mulai tidur gitu. Ya.
Setelah ini masih belum tahap 1, itu ya. Ini masih mulai ngantuk itu. Jadi gelombang alfa itu bukan tanda dari fase 1, Fase tahap 1. belum. Bukan itu. Nah, kalau sudah mulai tidur, ada transisi yang tiba-tiba ke EEG tahap 1. Gitu loh. Ditandai dengan munculnya frekuensi voltase rendah. Turun. Loh, itu ya. Ya mirip dengan EEG pada saat bangun aktif, tapi lebih lamban itu. Jadi ya kalau angin itu ya angin sepoi-sepoi itu ya itu. Itu. Nah, ini tahap 1 gitu ya. Nah, terus ada peningkatan gradual dari voltase ya, dari voltase dari penurunan frekuensi pada gelombang EEG tadi itu. Jadi itu selalu itu setiap kali dari tahap 1 ke 2 itu memang ditandai dengan perubahan voltase itu. Nah, itu sebabnya yang namanya EEG tahap 2 itu punya amplitudo yang ya sedikit lebih tinggi dan frekuensinya lebih rendah dari tahap 1 itu. Nah, itu terus kemudian ada diselingi beberapa yang namanya gelombang K kompleks ya. Dan spindle loh. Jadi kan nggak sederhana kan tidur jadinya gitu. Orang menyederhanakan ya. Orang menyederhanakan. Makanya nanti kalau masuk fase teta gundulmu apa sih teta itu ya gitu. Ya itu ini ya. Okay. Jadi lebih rendah K kompleks. Nah, K kompleks dan spindle ini merupakan tanda kalau ada K kompleks ya. K komplekses itu ya, K kompleks K itu gambarannya tinggi itu ya. Dan ada spindle ini itu tandanya dia masuk fase 2 itu, tahap 2 tidur. Oke. Ya. Jadi gelombang alfa itu belum tidur itu. Ya. Begitu ada terus tahap 1 masuk ya. Begitu ada K kompleks itu namanya masuk fase 2. Nah, setiap K kompleks itu gambarannya itu kayak gelombang gede gitu loh ya. Itu nggak penting lah, pokoknya K kompleks. Nah, kalau spindle itu naik turun itu antara 12 sampai 14 Hz. Gitu. Jadi semua itu terukur gitu. Kalau kita mau melihat dia masuk fase 1 atau fase 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang fase 2. Fase 3 gimana? Fase 3 itu selama tidur tahap 3 itu, EEG itu adanya gelombang-gelombang delta. Loh, ini lagi ya, delta. Jadi alfa itu belum tidur, fase 1, fase 2 itu tadinya itu turun, fase 2 itu ada K kompleks, fase 3 itu ada gelombang delta itu. Jadi alfa terus delta. Nah, itu beta sama gamanya nggak ada, Cuk. Itu memang nggak ada. Iya, emang nggak ada. Dicari-cari juga nggak ada buku mana-mana. Lawong ini tuh penamaan gelombang. Jadi nggak ada. Dia masuk tidur fase alfa, beta. Lah perasamu itu apa? Bukan ya itu. Ngarang soalnya itu orang-orang itu. Oke. Ya. Nah, EEG. Nah, kalau sudah masuk fase 3 itu adanya gelombang-gelombang delta, ya delta. Delta itu, nah ini, delta itu gelombang yang paling lamban banget. Frekuensinya itu 1 sampai 12 Hz. Nah, munculnya sekali-sekali itu. Nah, kalau tahap 4 itu didefinisikan dengan predominasi gelombang-gelombang delta ini, gitu ya. Dominan itu, ya. Jadi tahap 3 dan tahap 4 itu hampir sama, cuman dominasinya itu beda itu. Nah, setelah masuk tahap 4 itu mundur lagi dari 4 3 2, tapi cepat ya. 3 4 2 1 gitu ya. Jadi kayak fase mau bangun gitu. Enggak bangun itu. Jadi ya fase-fase fase-fase gelombangnya tadi itu mundur melalui tahap-tahap tidur tadi. Tahap tidur sampai kembali ke fase 1 itu. Nah, jadi ketika
pada saat masuk tadi ke fase 1, tapi itu tidak persis sama dengan pada saat fase yang berikutnya itu. Jadi fase yang dulu, jadi ya misalkan mulai tidur seret gitu ya, terus dia masuk ke tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, terus kemudian balik lagi, itu pada saat dia masuk fase 1, itu tidak persis seperti fase 1 yang pertama itu. Ya, jadi periode pertama tahap 1 itu tidak ditandai dengan perubahan EMG dan EOG, nggak ada itu. Jadi kalau pertama itu, misalkan pertama tidur itu, EMG dan EOG-nya itu nggak ada perbedaan itu. EEG-nya ada perbedaan itu, ya. Oh, jadi yang tahap 1-nya beda banget sama yang pertama. Itu berapa lama tuh durasinya? Nah, itu ya satu siklus itu antara 40 sampai 50 menit, sampai 90 menit. Rata-rata 60 lah ya. Rata-rata 60. 1 jam. Nah, itu 60 itu satu. Tapi ada juga bedes-bedes tertentu itu yang 30 aja ada itu. Ya, itu. Nah, itu tadi ya. Sebenarnya EEG tidur tahap 1 periode 2 selanjutnya itu disebut emergent 1 EEG. Ada remnya. Jadi itu antara jeda antara satu siklus tidur ke siklus tidur berikutnya ada jeda. Itu yang namanya rem itu. Rapid eye movement-nya. Jadi di situ mimpinya muncul. Iya, itu. Biasanya. Itu di situ dia itu ada tanya bedanya keadaan tidur sama koma nanti jawab nanti. Ntar aja karena ini isinya anak-anak pada ngomongin skincare lah, ngomongin togel lah, breste deh, ini bandel-bandel banget sih gitu kan. Jadi ngomongin skincare, ngomongin ini apa namanya nomor togel, ngarang. Bentaran kita ngomong yang ini dulu. Nah itu ya namanya itu jadi satu siklus tidur tadi ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, terus balik ke 1 lagi. Begitu masuk fase 1 awal, itu namanya emerge gitu ya, timbul. Itu jedanya itu ada yang namanya rapid eye movement. Jadi rapid eye movement itu di luar 4 tahap tadi. 4 tahap itu. Oke. Ya, paham? Nah, iya, itu lah gitu. Pak Guru gitu, itu loh ya, itu harus paham itu. Setiap satu siklus itu cenderung berlangsung selama ya sekitar 1 jam, 90 menit sih paling lama itu. Paling lama. Tapi ada juga lah yang 50 menit itu sudah ada itu. Nah, pada saat makin malam, makin larut malam, makin banyak waktu yang dihabiskan di emerge state-nya itu, jadi jedanya itu makin panjang. Remnya itu makin panjang itu. Gitu. Dan semakin kurang waktu yang dihabiskan di tahap-tahap lain, khususnya tahap 4. Tapi pada saat kita tidur, ngantuk itu, memang benar aktivitas otak itu turun. Tapi begitu kita tertidur, aktivitas otak itu justru meningkat. Bahkan lebih aktif ketimbang melek. Gitu. Iya, betul. Itu di beberapa buku isinya begitu. Nah, itu ketimbang melek. Nah itu. Nah, yang rada menarik itu adalah ada periode-periode pendek yang kemudian kalau bangun itu, ya. Terus kemudian itu nggak ingat itu. Jadi banyak mimpi yang tidak diingat. Orang itu sebenarnya mimpi banyak, cuman banyak yang tidak diingat gitu. Nah, banyak yang tidak diingat. Kenapa? Karena satu, pada saat tidur itu epinefrinnya turun, gitu ya. Epinefrin, hormon neurotransmitter epinefrinnya turun. Epinefrin itu yang membuat kita itu bangun itu ya. Selain itu serotonin juga turun gitu. Jadi banyak mimpi yang tidak diingat, kecuali mimpi yang pada saat mimpi kamu bangun, kamu ingat itu. Ya. Itu. Lucid, ya. Nah, itu. Lah beda lagi lucid itu. Lucid dream itu kamu
kamu itu bangun. mimpi, terus kemudian area rasionalmu kerja. Hmm. Itu tuh sering kali begitu tuh. Aku sering Tidak semua ngalamin itu. orang gitu, itu Aku tidak aku semua orang gitu. beberapa belakangan ini sering menghadapi itu. Jadi aku tahu itu mimpi, and aku mempertanyakan gitu mimpiku. Misalnya gini, lo kan Itu Mbak Arum benernya itu loh dulu belajar, sekarang udah paham belum itu? Tadi itu belajar ini tapi nggak sekarang paham udah belum itu. Ya, Oke. gitu itu. Nah, kalau yang namanya lucid dream itu kita mimpi sementara bukan hanya emosinya yang aktif, rasionalnya juga bekerja. Itu makanya kamu ini mimpi apa gak ya? Kayaknya mimpi deh itu. Jadi Iya. ada yang gitu ya itu ya Aku kan itu mimpi nih gitu. Kadang-kadang mimpi. kadang-kadang bangun dulu gitu sebentar, balik lagi Ya, gitu bahkan lagi. yang namanya lucid dream itu bisa diarahkan. Aku tak mimpi gini aja deh, itu bisa itu. Artinya memang bisa mengarahkan mimpi kalau Bisa. mau. Oke. Tapi itu jarang orang yang bisa lucid Hmm, dream itu, ya. karena karena Jarang. karena Yang apa? nggak umum, yang umum itu orang itu kalau yang namanya mimpi itu Acak, prefrontal korteknya itu nggak nggak aktif bekerja. itu, nggak bekerja, itu dan mimpi. dan Nah, biasanya mimpi itu acak banget gitu. nah, mimpi itu, ya, ini kajian neuroscience yang paling baru. Bahkan mimpi itu bukan hanya untuk mengingat, jadi bukan hanya untuk merawat memori, gitu. Tapi mimpi itu juga untuk menghilangkan memori-memori yang nggak perlu, gitu. Makanya kalau kamu nangis, jengkel gitu, tidur, melek-melek, udah lupa yang kamu jengkelin itu. Jadi emang nggak ada. Karena Oke, oke. ya, Karena jadi apa? karena tidur mimpi itu di samping merawat memorimu, menjaga memori, dia juga menghapus memori-memori yang nggak penting itu. Hmm. Nggak penting itu. Nggak penting itu artinya apa? Membuat kamu menderita, membuat kamu apa namanya bete gitu. Jadi habis tidur bangun-bangun pringas-pringis mana? Padahal kudu ngamuk aja pas kate turu iku ya itu. Itu. Oke, oke, oke. Gitu ceritanya. Nah, kan kemudian tuh ya, aku sih agak ter ini sama bukunya Daniel Goleman, karena di bukunya Daniel Goleman jelas-jelas menyatakan bahwa ketika tidur dengan REM yang kan kalau banyak maka kan akan mengulangi REM dan makin panjang. Nah, pada saat itu kemudian tulisannya dia itu kayak mengkalibrasi otakmu gitu ya, dengan yaitu tadi yang menjadi lebih baik. Nah, makanya dia menyarankan untuk tidur yang pas gitu ya, tidur yang tepat untuk agar supaya orang bisa lebih berempati, social skills-nya juga lebih baik, lebih Oh kreatif, iya, dan bisa ya, mengelola emosi gitu. benar. Itu Memang itu. betul. Memang Hmm. betul. Orang kalau tidurnya itu efektif, efektif ya, Efektif ya, efektif, tidur efektif. efektif, tidur efektif, mimpinya efektif, dia itu membantu orang itu mengasah kecerdasan emosinya. Kenapa? Pada saat itu emosinya itu meletup-letup dan dia belajar. Kenapa? Karena pada saat mimpi itu kamu tidak menghadapi konsekuensi apapun untuk mengambil keputusan. Hmm. Ya, orang mimpi itu memorinya itu liar itu. Ya, memorinya liar gitu. Memorinya liar dan itu otak kita itu mempelajari, otak kita pada saat mimpi, otak kita itu notice bahwa ini loh kalau begini itu tidak ada konsekuensinya itu. Begitu bangun, dia melihat konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi mimpi itu adalah pembelajaran emosi. Benar memang gitu. Memang betul itu. Jadi memang Ya itu. secara teorinya, dan memang kalau misalnya kita melakukannya gitu dengan benar, tidur dengan benar, dalam conditioning yang benar, maka menghasilkan hal-hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan Iya. mimpi? Bagaimana dengan mimpi yang sebagian orang juga mengalami, misalnya kayak orang-orang yang trauma atau kemudian dia punya
persoalan-persoalan di itunya, dan dia seperti tadi dokter bilang, you tidur gitu, dan akan berubah berbeda karena kan proses kalibrasi tadi berubah gitu ya. Tapi kan ini kan Ya, iya, persoalan iya tetap benar. ada. Apakah itu bisa dilakukan dengan efektif gitu ya ketika orang mengalami mimpi-mimpi buruk sebenarnya yang muncul gitu. Gimana, Dok? Ya mimpi buruk atau mimpi baik itu tidak bisa apa namanya Kondisikan. dihubungkan, ya bahkan tidak bisa dihubungkan dengan kondisinya dia. Oh, kamu kecapean, nggak ada itu kan orang Jawa, mimpi itu ada tiga, titiyoni gondoyoni puspon ajem. Wah, Itu tuh. lo iya Jadi itu. itu dia maksudku. Banyak Ya orang itu. tetap pakai teori itu gitu loh, maksud saya dalam Nah, kondisi seperti gini loh ya, sekarang. Lu capek ribuan tidur dong tahun, gitu. loh gini loh, Nah, ribuan tahun yang namanya manusia ini sepakat bahwa mimpi itu adalah pesan dari Tuhan-Tuhan mereka gitu. Ada yang namanya itu adalah pesan, peringatan, bahkan manual book gitu ya itu. Ya itu ribuan tahun otak kita itu berpegang pada itu. Berpegang pada itu. Bahkan kalau diteliti sebetulnya kalau diteliti, orang itu mimpi itu ada 3 macam yang paling sering itu. Paling sering jatuh gitu ya, diet diuber-uber gitu. gitu, dikejar-kejar itu. Jadi orang Ya, yang ya. ingat mimpi itu ya, ingat mimpi. Ada 3 yang paling sering diingat mimpinya itu. Jatuh, merasa jatuh, terus dikejar-kejar, entah dikejar anjing, entah dikejar apa itu. Sama giginya tanggal itu. Itu sudah paling sering udah. Itu Aku paling paling sering tuh sering. gigi copot. Udah gitu dulu Nah, itu. ada Nah, kepercayaan tersendiri kan, kayak wah gigiku copot, ada mau mati nih gitu. ada yang orang yang mau mati. Ya mesti aja orang tiap hari ya ada orang mati. Ya, Gimana sih itu? Ya di itu. rumah. Ya itu. Nah kalau misalkan kalau gigi copot kamu mesti ada orang mati. Ya mesti aja tiap hari juga ada orang mati itu. Iya benar, benar, benar. Ya itu diteliti. Terus penelitian itu juga gini. Hanya 1% orang itu mimpi pada tempat yang belum pernah dia kenal. Hmm, Ya. bisa Jadi nggak maksudnya mimpi, yang loh, artinya dia nggak kenal tempat itu, tapi ya dia tetap aja. Yang namanya memori itu kan kamu merekoling apa yang terpecah-pecah itu. Jadi misalkan kamu pernah lihat sungai itu, kamu boleh saja mimpi sungai yang lain, tapi tetap sungai kan? Gitu. Tetap sungai. Jadi memori tentang sungai itu ada sudah. Jadi itu yang namanya mimpimu itu hanya masalah memorimu gitu. Oke, Dok, itu kan kalau Memori. mimpi itu kan seperti recalling memori yang memang ada gitu ya. Memang Apakah mungkin recalling. Recalling recalling memori yang incoherent. incoherent di apa? Incoherent, nggak ada Oh, hubungannya dengan kejadian gitu. jadi memang Ya, kadang-kadang ambiar gitu ya, pecah-pecah. acak, acak Acak banget. gitu. Oke, oke, Nah, oke. nah orang-orang tertentu itu kualitas mimpinya itu jelek. Mimpiku tuh kualitasnya jelek itu. Orang jarang tidur ya, terus kemudian mimpi juga rem juga jarang gitu. Jadi mimpinya itu kualitasnya nggak bagus. Jadi kalau ada kan kalau orang mimpi itu bersifat narasi gitu ya. Itu Ada loh, gue tuh. yang narasi gitu ya itu. Aku kadang-kadang kayak cerita bersambung, Dok. Bangun dulu, keluar kamar mandi, balik lagi tidurnya terusin, mimpinya terus, Dok. Nah, kalau kita ngomong mulai kapan manusia itu apa namanya mulai apa namanya istilahnya menafsirkan mimpi secara berbeda itu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomong tahun berapa? Tahun 1899. Nah, ini 1899. Itu ada dua orang itu apa namanya? Menafsir Membuat mimpi. sebuah buku. Bukan membuat buku ya. Itu siapa, Membuat Socrates buku. sama siapa gitu? Siapa ya? Kok Socrates? Bukan, yang 1800. namanya itu Ramos Cajal namanya. Ramos Cajal ini, Aku baca juga. kalau ini adalah bapak neuroscience ya. Mm-mm. Bersamaan dengan itu di tahun yang sama
Mbah Brewo itu juga membuat tafsir mimpi gitu. Yang namanya Sigmund Freud pada tahun yang sama. Dua orang membuat buku tentang mimpi. Bedanya adalah yang namanya Ramos Cajal ini, dia itu memang menjelaskan bahwa mimpi itu adalah hasil kerja otak. Otak itu unit terkecilnya adalah neuron. Iya yang pertama. Sementara Traum de Jung itu ya, itu si siapa namanya si Mbah Brewo itu si ini membuat dan isinya cabul semua itu. Ya, Pokoknya dia kayaknya dia ini mimpinya deh obsesif kompulsif sama seksualitas deh kayaknya. urusannya si siapa namanya Mbah Brewo ini selalu sama dengan dihubung-hubungkan dengan seks. Itu semuanya itu Sigmund Freud itu. Semuanya, misalkan yang namanya daun patah itu adalah gambaran penis. Kalau ada pohon dia mimpi pohon, dia itu kepingin masturbasi. Gitu-gitu aja. Dia melihat koper, wah itu dia itu membayangkan vagina. Gitu-gitu itu ya. Mereka menurut. Nah, kalau digigit ular gitu. Carl Jung itu awalnya juga mendukung Freud, tapi belakangan dia bilang itu ya. Belakangan bahwa ya iyalah itu Jung itu juga setuju bahwa yang mimpi itu adalah gambaran dari kemauannya orang harapan orang yang tidak tercapai, kemauan yang tersembunyi, tapi ya nggak melulu soal seks gitu ya. Emang Mbak Brewo cabul kok, cabul. Tapi banyak yang naksir ketika dia ya biarin gitu. Ininya pasien-pasiennya dia ya kan. Nah, jadi sebetulnya tapi ya bagaimanapun juga dua orang ini siapa namanya Freud dan Carl Jung itu mereka sudah mengubah pandangan sebelumnya bahwa yang namanya mimpi itu pesan-pesan dari lembut itu. Ya itu Pak ya paling tidak lah ya, meskipun mereka membuat takhayul yang lain itu takhayulnya itu tidak dinisbatkan aneh gitu ya. Kenapa ada nisbat kata-katanya? Ya. Oke. Ya itu. Nah itu makanya kalau si siapa namanya paling tidak yang namanya Freud dan Carl Jung itu dia menisbatkan atau mendasarkan ini adalah pola harapannya manusia atau hasrat-hasrat yang belum kesampaian. Tapi kalau Carl Jung ini ya bilang ya tidak melulu soal seks itu, tapi ya si Mbak Brewo ini seks aja yang diurusin itu. Tapi ya itu ya. Itu yang perbedaannya. Tapi ya bagaimanapun juga si Freud itu dan Jung ini juga ya meramaikan dunia psikologi lah sampai ada fakultas psikologi itu. Tapi sampai waktu sekarang ini masih sebagian masih orang masih berpikir demikian, walaupun ya agak berubah lah dikit gitu. Tapi masih banyak. Ya nggak apa-apa. Kamu tuh jangankan Freud ya itu. Wong primbon aja masih banyak yang percaya kok itu. Freud itu ya banyak pendukungnya hampir 100 tahun itu. Wah, mempengaruhi pikiran orang. Bahkan sekarang kalau orang pengamat seni itu yang dipakai itu teori-teorinya Freud semua itu. Ya. Itu udah jelas-jelas salah kok dipakai. Lah kamu kira nggak banyak dokter-dokter yang percaya tarot? Itu banyak itu. Apa tarot? Kartu tarot, bayangin aja. Dokter. Masa sih? Ya kan, dokter, profesor aja banyak itu yang tarotnya kamu kamu bayang bahas kartu tarot. Tapi ya, Dok, pertanyaan yang agak berbeda, maksudnya agak dari mimpi. Jadi ketika recalling memori, orang kan bisa merecalling memori juga ketika tidak tidur. Bisa nggak tuh? Kamu kan tiap hari juga recalling memori gitu. Bahkan yang namanya kreativitas itu ya.
Iya, 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 iya. Kreativitas itu kamu recalling memorimu, membentuk recalling menjadi sesuatu yang baru yang membuat itu lebih baik. Jadi kreativitas itu tidak lebih dari recalling memorimu itu. Recalling memory, oke. Recalling memory, kemudian ditambah dengan kalau di bukunya Haris kemarin imajinasi, gitu ya. Lalu kemudian Imaji, imaji, ya betul, imaji. imaji. Recalling memory, imaji, dan target-target atau rencana kerja ke depan itu bisa, artinya dengan pola otak yang seperti itu, artinya bisa bukan diramal sebenarnya, tapi bisa dihitung untuk mencapai target tujuan. Bisa nggak begitu? Lah ya bisa. Itu kan namanya kecerdasan emosional Emosi. supaya emosimu tidak sering-sering membajak rasional. Itu yang namanya. Tapi itu juga perlu latihan itu. Yang namanya kreatif sama dengan kreativitas. Kreativitas itu bukan sesuatu yang baru. Kayak Itu free will ya, memorimu. kayak free will kan. Recalling Enggak, memory itu. bukan sesuatu yang baru. Pada dasarnya tidak lebih bahwa yang namanya kreativitas itu kamu merecall memorimu, menyusun menjadi satu gambaran yang baru yang menjadi lebih bagus. Itu aja itu. Itu namanya Lebih bagus kreativitas. atau karena memang mengkondisikan dengan situasional yang realistis Nah, yang ya sekarang iya ini. ya memang iya. Gitu. Recalling Memang memory, gitu. kemudian melihat kondisi real saat terjadi, Ya. lalu kemudian ditambah dengan Mm-mm. imaji dan target tujuan, Mm-mm. maka itu sebenarnya bisa dihitung dan bisa ditargetkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Gitu nggak? Iya ya memang begitu. Jadi yang namanya recalling memory itu kan juga seringkali tanpa disadari itu. Lebih banyak tanpa disadari karena memori itu kan terpecah-pecah di tempat yang banyak. Banyak. Begitu Oke, kamu tempat ya. yang berbeda-beda. Oke. Nah, Kalau Dok, begitu mau kamu mencoba merekol, itu setiap orang akan pasti berbeda itu. Oke. Nah, dengan teknologi misalnya, dengan teknologi balik ke Neuralink lagi gitu ya. Dengan teknologi sebenarnya kan kalau kita mau merecall sesuatu gitu kan, kita harus mengingat-ingat gitu kan di otak kita kan ada terpilah-pilah. Ya. Itu bisa Ya. dong kalau kayak komputer kan bisa disatukan, bisa di dalam situasinya bisa dilakukan dengan lebih baik gitu Iya, kan. ini memang gambar otak. Itu loh, itu ada yang nanya. Ini gambar otak memang. Iya. Ya kan? Gitu nggak? Oke. Jadi ya memang begitu. Hanya saja sekarang kalau kita menggunakan apa namanya interface, lah itu memang lebih bagus itu. Kan Lebih cepat. kita bisa mengenhance ya istilahnya mengenhance apa yang ada dalam memori kita. Dengan apa? Interface. Sebetulnya itu kayak gini loh. Gini ya, misalkan kamu inget apa ya? Lagunya Genesis yang bagus apa ya? Oh, terus kamu langsung buka googling gitu, seret. Lah kan sama sebetulnya kayak gitu itu. Ya, misalkan kamu ingat apa ya? Apa ya? Terus kamu buka Google, seret, lagunya Genesis tahun 70. Oh, ini loh, abakap. Lah, kamu ingat itu. Iya sih. Biasanya gitu. Kayak yang paling sering aku recall tuh lagunya Toto yang Rain di Afrika. The best part yang aku selalu suka. Afrika. Judulnya Afrika. Nah, sekarang kalau misalkan kembali kita ke memori itu ada yang tidak bisa hilang. Yang namanya memori implisit. Sulit hilangnya. Kamu sulit lah, istilah apa namanya lupa caranya sepedaan itu kan sulit. Kamu sepeda ya naik sepeda ya udah ingat itu. Berenang juga kamu gitu kan. Caranya jalan sekali bisa jalan ya jalan. Itu yang namanya memori implisit itu. Nah, yang lebih mudah hilang itu adalah memori eksplisit. Memori eksplisit ada dua. Yang pertama adalah memori semantik. Semantik itu di mana, kapan itu, tempat, jam berapa, apa itu adalah memori yang namanya memori semantik. Ibu kota Amerika di mana itu Washington itu memori semantik. Nah, ada yang namanya memori episodik Nah, memori episodik itu memerlukan narasi kalau kamu menjelaskan. Kamu tadi
dari mana mau kemana. Nah, itu. Nah, ini memori implisit yang melibatkan emosi itu. Jadi bukan. Kak, Oke, oke. kamu sering mungkin yang paling gampang lupa, paling gampang lupa ya memori episodik tadi itu. Jadi Emosi kalau itu misalkan emosi itu termasuk yang ini yang eksplisit atau episodik. ini adalah episodik ini melibatkan emosi, tapi ini hal yang rasional. Itu kalau kamu ditanya misalkan, pagi tadi kamu ngapain? Atau besok kamu mau ngapain? Nah, kamu menjelaskan besok mau ngapain, itu kamu harus merekol memori-memorimu yang dulu. Itu. Misalkan, saya besok mau makan di sports tube misalnya. Kesebutnya tuh ya kayak kesebut pohon beringin gitu kan. Sekarang sports tube. Why hal-hal yang kayak gitu tuh memori semantik banget tuh kayaknya. Ya, misalnya besok saya jam 9 malam akan makan di sports tube naik. Itu kan sebetulnya kamu juga merekol memori bahwa ada yang namanya sports tube, ada yang namanya taksi, ada yang namanya jam 9 kamu buat menjadi sebuah narasi. Gitu. Jam 12 ya. Dok. Tepatnya bukan jam 12. Misalnya itu. Yeah. Misalnya. Banget ini orangnya. Makanya yang namanya memori episodik itu paling gampang lupa itu. Paling gampang lupa. Itu makanya orang kalau misalkan stroke itu yang paling sulit itu mengembalikan memori-memori episodik gitu. Jadi dia hilang. Jadi orang yang Alzheimer pikun itu sering yang paling lupa tidak bisa mengembalikan memori-memori episodik. Nah, walaupun sudah di restart lagi ya dok ya. Iya. Pada mimpi yang namanya memori episodik itu mati total. Mati total. Jadi sama benar-benar semantik aja yang jadi yang namanya mimpimu itu sudah inkoheren, tidak rasional itu, acak itu. Ya. Walaupun misalnya tokohnya sama, tapi selalu acak dalam konten narasinya. Iya, betul. Nah itu ya, dan itu yang membuat otak kita juga belajar gitu. Pada saat mimpi itu kita melihat hal-hal yang lepas dari yang namanya konsekuensi itu. Itu makanya yang namanya mimpi itu punya fungsi rekuperasi. Oke dok. Jadi, nah mimpi itu selain menjaga atau memaintain memori, dia itu juga menghilangkan memori-memori yang tidak penting untuk kehidupan itu. Makanya mimpi itu penting itu. Oke dok, ada ini dok, ada sebuah research di Bristol Neuroscience di UK dok, yang kemudian bisa merecalling memori dengan lebih dia lagi research untuk merecalling memori dengan lebih presisi gitu kan, dengan lebih baik, dengan data yang lebih akurat yang mereka perlukan. Jadi dia bagaimana kemudian membuat stabilitas representatif memorinya jadi lebih ekspres dan lebih baik di area yang namanya parvalbumin dan somatostatin gitu kan. Nah, kemudian memori-memori ini bisa digabungkan seperti yang tadi saya bilang untuk kemudian dibuat sebuah perencanaan, kemudian ditambah dengan imaji tadi, lalu kemudian target-target tujuan, sehingga ketika kemudian zaman sekarang kalau kita mau menentukan target, maka target itu jauh lebih presisi dari harapan yang memang lebih presisi dari yang biasanya orang lakukan kalau mau melakukan target tertentu. Jadi kalau misalnya dilihat teori matematiknya, misalnya kalau dikuadrankan kayak Pythagoras punya itu kan sebenarnya ya masuk akal juga dok, di A per B gitu kan, di kuadran gitu kan sebenarnya bisa dihitung dengan presisi. Nah, cuman kan kalau zaman sekarang orang bilangnya itu kayak recalling memori itu kayak
ini jadinya bukan tarot, ini bukan imajinasi, tapi sebenarnya ada gitu yang bisa dilakukan orang dengan presisi. Tapi belum sih, risetnya belum sampai terakhir. Itu gimana dok, menurut dokter? Jadi udah nggak Itu ada lah. maksudnya memori, maksudnya riset itu Hmm. kita memperbaiki algoritma cara kita beremosi melalui mimpi Oh, oke, gitu. oke. Nggak melalui mimpi sih, memang makanya nggak selalu melalui Enggak, mimpi. enggak selalu mimpi. Jadi yang namanya memori-memori direkall itu terus Hmm. kemudian kita menggunakan apalah menggunakan neurotransmitter baru, serotoninnya dinaikkan, diturunkan, ditambahin hormon yang lain. Itu Iya, iya, dalam iya. rangka kita mencari algoritma yang baru, yang paling bagus untuk recalling memori. Oke. Supaya nanti kalau kita itu sudah punya interface kemudian dicocokkan, kita makin paham masalah algoritmanya itu. Sebetulnya algoritma memori itu sudah lama itu ya. Ya itu justru Istilahnya yang pengen aku riset tahu. riset pertama tentang otak itu soal memori. Jadi algoritma yang paling dipahami manusia adalah algoritma memori. Hmm. Kemudian belakangan kita tahun 90 80-an akhir 90-an 96. Hmm. kita paham mengenai algoritma emosi gitu ya. Oke, Itu. oke. Jadi sebetulnya nah sekarang yang dilakukan itu yang kamu bilang tadi itu dalam Hmm. rangka kita memperbaiki algoritma bagaimana kita itu merekol memori supaya nggak bias. Karena memori kita itu pada saat kita recalling itu berbeda. Selalu terdistorsi dari hari ke hari. Bagaimana memori itu supaya tidak terdistorsi. Nah itu yang diriset. Itu. Oke. Jadi sehingga efektivitas memori yang akan kita gunakan untuk target masa depan itu jauh lebih efektif gitu kan. Jadi nggak lebih. Ya. Oke, 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 oke. Oke, saya kira sih itu dok yang aku senang untuk mendengar jawaban itu bahwa nah cuma masalahnya adalah bagaimana cara orang merecalling memori pada masa kini yang sedang tidak tidur. Kalau tidur kan nggak sengaja tuh, acak, nggak sengaja, walaupun kemudian bisa digunakan sebagai sebuah sebuah konten yang Loh, ya itu tadi baik loh, gitu. Ya itu tadi Mm-mm. loh. Kalau kamu misalkan sekarang mau mengingat-ingat, iku lagune jenisnya sapa yo? Iku lagune Toto, iku apa so? Afrika. Oh iya Oh, Afrika gitu. Itu kan kalau kamu terus niat googling, iya. ya. Tapi kalau kamu nggak mau blank sama sekali, nggak keluar kata-kata Afrika, ya nggak bisa. Tapi kalau kamu menggunakan yang namanya metode yang sedang diriset tadi itu, jadi yang namanya memori itu seperti rolling gitu loh. Kalau di dalam di apa di TV Hmm. itu ada rolling terus itu, seret, itu yang membuat kamu ingat terus itu. Oke. Cuman memang yang namanya riset ini digunakan supaya kalau kita itu ada interface itu kita langsung lebih Langsung cepat connect, lebih nangkapnya. cepat. Iya, Oke. gitu. Oke, Oke. kita waktunya tinggal 1 menit 14 detik. Saya kira Hmm. kita cukup dalam untuk bicara dan diskusi tentang tidur dan mimpi. Walaupun kalau mau banyak-banyak tanya, silahkan masukin ke apa namanya Twitternya Dok Des, tanya aja gitu ya, nggak usah ragu-ragu. Dan terima kasih dok. Dan minggu depan Oke. kalau kalau berkenan saya akan diskusi, saya ingin diskusi mengenai bakat sebenarnya, bakat otak manusia Hmm. itu apa gitu. Seperti yang saya tulis Hmm. kemarin. Sekarang kita udah ngomong mimpi, bakat, terakhir kita akan kembali ke fokus pada Daniel Goleman. Terima kasih dok, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan besok kita diskusi yang lebih oke lagi. Thank you. Bye.